angka itu yang mungkin jauh ya dia di bawahnya Itali, berarti dokter-dokter di Indonesia nih patut diapresiasi kinerjanya mereka dan tenaga medis juga karena bisa sampai bertahan bukan bertahan sih, lebih ke sabarnya yang ngadepin orang-orang Indonesia yang barbar tapi lebih sabar dan bisa menangani kasus di Indonesia. Luar biasa sih. Menurut Ki gimana Ki? Sebagai calon dokter nih ngelihat kinerja tim medis atau tenaga medis yang ada di Indonesia dalam menangani COVID nih sampai hari ini. Ya, kalau yang jelas yang harus kita syukuri adalah salah satu mentalnya orang Indonesia adalah tidak mudah menyerah. Dan seperti yang kita lihat, kayak ini contohnya di Bali ini angka pertambahan positifnya itu bisa cuma 1 digit gitu loh. Dan jumlah yang meninggal pun masih bertahan di angka 4 dari udah ada sebulan mungkin, kayak dari kapan. Dan itu pun orang-orang asing 4, ada ya, nggak orang Indonesia aja. Nah itu dari 4 orang itu setauku malah cuma 1 yang orang Indonesia. Sisanya itu ada yang bule, ada yang pendatang dari daerah luar gitu-gitu. Nah, itu. Salah satu yang harus kita syukuri dan kita ini apresiasi dari seluruh sistem kesehatan yang ada di Indonesia itu gitu. Mereka tuh nggak nyerah meskipun ya kayak kita lihat di internet pada bilang Indonesia terserah gini-gini kan. Ya di luarnya mereka bilang terserah, tapi kalau ada pasien ya hati nuraninya pasti merasa bertanggung jawab lah untuk melakukan kewajibannya gitu. Nah, karena emang kita ngelihatnya Indonesia ini satu dari sistem kesehatan. Kita ini kalah jauh sama Italia kayak kamu bilang tadi. Tapi dari segi penanganan di lapangan, dari segi wilayah kita lebih luas, tapi angka korbannya bisa ditekan gitu loh. Nggak kayak di luar benar-benar satu hari bisa sampai ratusan ribu gitu, sampai ribuan gitu. Di sini padahal baru-baru akhir ini aja dari 600 ke 911, sebelum cuma 200. Apalagi yang khususnya di Bali, angka kesembuhan tuh udah naiknya bagus banget, Gi. Udah hampir nggak ada lah kasusnya. Gila, keren sih. Iya, bener-bener. Yang kalau yang terakhir aku lihat ya buat update hari ini bahkan Bali itu termasuk di provinsi nomor 5 yang angka kesembuhannya paling tinggi, di bawahnya DKI Jakarta dan provinsi Jawa yang lain kayak gitu. Jadi seperti yang bisa kita lihat kalau di mungkin yang pertama dari ini penanganannya jelas, yang dari pas awalnya Indonesia kan kayak bisa dibilang terkejut kan dengan serangan COVID yang tiba-tiba, tapi di Indonesia tuh ini bagusnya pemerintah dan masyarakatnya itu jago beradaptasi. Jadi kayak yang pertama itu masih bingung kan, wajar ya, namanya wabah datangnya tiba-tiba kan, jelas negara manapun nggak ada yang siap. Tapi dari pemerintah Indonesia yang aku apresiasi kerjanya itu adalah ini meskipun bisa dibilang agak terlambat ya, tapi keputusan yang dibuat dengan kayak pas awal-awal kan mempertimbangkan mau di lockdown total sampai nggak bisa kemana-mana, atau kita PSBB aja, atau sekalian kita nggak usah dua-duanya. Itu kan pemerintah perlu waktu lama, tapi seperti yang kita lihat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, hasil di lapangan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih punya harapan gitu. Aku mau nanya nih, menurut kamu sebagai anak kesehatan, kan mau new normal gitu katanya Indonesia, nanti tanggal 5 Juni ini katanya mall udah mulai dibuka, terus katanya PSBB terakhir di Jakarta tuh tanggal 4 Juli. Itu sebenarnya gimana sih? Kayak emang harus secepat itu atau sebenarnya harus nunggu waktu lagi gitu? Nah, kalau kita lihat dari yang dimaksud new normal itu kan kayak mungkin yang sebelumnya yang paling gampang kayak kita kuliah, yang sebelumnya kita bisa sekelas itu ini duduknya ini dempet-dempetan berbaris gitu. Nah kalau yang sekarang dengan new normal ini mungkin kita harus dijarain satu kursi, habis itu kemana-mana kita harus pakai masker, bawa hand sanitizer gitu-gitu.
Nah, terus dari gini, apakah timingnya sudah tepat? Itu kalau menurutku bukan dari masalah dia tepat apa enggak, tapi kan selama ini ini pemerintah juga udah habis-habisan dari segi ekonomi kan. Yang bisa dilihat dari gini bansos yang mengalir, terus juga dari bantuan-bantuan dari ini para relawan gitu-gitu kan, kayak ini istilahnya 2 bulan itu udah udah banyak banget yang harus dikorbanin, dari tenaga iya, dari pikiran juga iya, dari ekonomi juga iya, bahkan dari psikis juga ya. Kita 2 bulan terus-terusan di rumah kan, pada dasarnya manusia itu makhluk sosial kan, dia butuh berinteraksi. Sementara kita dengan kondisi kita kayak gini, dan ini mungkin yang dipikirkan pemerintah itu bukan cuma dari segi kesehatan doang, karena kan yang namanya sebuah negara nggak mungkin bisa jalan kalau tanpa sistem sosial kan, malah yang utama, kayak misalnya ini ekonomi yang kayak gitu-gitu. Nah, mungkin yang dari segala macam pertimbangan, kenapa PSBB terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 4. Nah, itu mungkin karena dilihat ya, kalau misalnya kita tunggu lebih lama lagi, yang gini, satu, yang pertama dari pemerintah jelas sudah habis-habisan banget. Terus dari para tenaga medis, mereka udah bener-bener sampai sekarang aja udah ini berapa ada dokter dan perawat yang meninggal. Belum lagi yang lain-lain yang tidak tercatat di berita, tidak masuk ke media, itu banyak yang meninggal, yang capek, kehilangan pekerjaan. Nah, terus dari masyarakat kita yang masih mata pencariannya dapatnya hari ini buat dimakan hari ini. Nah, kayak gitu-gitu udah bertahan sama 2 bulan itu, aku yakin pasti udah berat banget. Dan menurutku keputusan pemerintah dengan membuka PSBB ini ya, mengenai efektif apa enggaknya kita lihat nanti aja, karena aku juga aku nggak berharap banyak, dan juga bukan ini kapasitasku buat ngomong ini apakah keputusan pemerintah ini sudah efektif atau belum gitu. Harapannya sih efektif. Ya, pasti Tapi kan semuanya mau kalau- yang bagus ya, yang efektif. Tapi kalau dilihat dari sistem kesehatan nih, dari angka, takutnya kan kalau dibuka normal lagi gitu kan, terus kita belum stabil, belum bisa di bawah ratusan gitu. Sebenarnya di Indonesia ini tenaga kesehatannya, terus fasilitas kesehatannya udah menyanggupi belum sih kalau kita emang harus herd immunity gitu. Nah, kalau tentang ini ya, yang menarik itu dari yang aku dapat berita dari salah satu dosenku di UNER itu, dia cerita kalau di Sutomo, di Rumah Sakit Sutomo yang ini pusat rujukannya Jawa Timur itu, dari 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu sampai benar-benar udah kekurangan tenaga medis, sampai ini mereka itu ini kayak buka ini lowongan buat dokter umum yang bersedia jadi relawan buat di Sutomo selama masa COVID ini. Nah, dari situ aja kayak aku mikir, wah, yang ini rumah sakit, yang rumah sakit A, kayak istilahnya yang tipe A, rumah sakit level A yang rujukan Jawa Timur, yang punya sekian dokter, punya sekian perawat, punya sekian tenaga medis yang sangat banyak aja, sampai harus minta-minta dari daerah lain, harus memohon supaya ada yang mau jadi relawan di sana. Itu dari sana aja menurutku sistem kesehatan kita memang harus diakui masih belum bisa siap kayak di negara-negara lain gitu. Next mungkin tahun depan SBM bisa nambah lagi lah kuota dokternya, biar nambah lagi. Jadi sebenarnya Sudah kalau yang nambah. nggak lulus kedokteran waktu zaman kita tuh bisa ikut nggak jadi relawan jadi dokter? Sebetulnya jadi dokter nih, kan aku pengen jadi dokter sebenarnya dulu, tapi nggak kesampean sih. Sebenarnya ya, kalau yang susahnya itu kayak misalnya di kakak tingkatku sekarang yang ini mereka angkatan 2014. Nah, bulan Maret kemarin itu mereka harusnya sudah ini ujian untuk ini lulus dokter. Tapi karena ini ada ini pandemi, terus semuanya ditutup. Nah, jadinya
ini satu angkatan, dan satu angkatannya maksudnya satu angkatan 2014 di seluruh Indonesia ya. Yeah. Satu angkatan di seluruh Indonesia itu yang seharusnya bisa lulus dokter, dan ini mungkin seharusnya bisa nambah kuota buat relawan dokter umum sekian ratus, sekian ribu, jadi kan semuanya tertunda. Nah kayak gitu itu juga sebenarnya salah satu faktor yang bikin sistem kesehatan kita collapse, karena yang seperti yang kita tahu kalau pendidikan di kedokteran itu kan lama kan, minimal 6 tahun itu 6 tahun itu kalau tepat waktu loh, karena di FK itu nggak bisa kita lulus lebih cepat, apa kita mendahului fast track apa gimana, itu nggak bisa kan, pilihannya itu antara lulus tepat waktu atau telat gitu doang. Berat. Oh ya Gi, ini aku mumpung ingat nih mau nanya. Nah, dokter tuh kan udah pakai APD tuh, udah APD udah rapat tuh, kalau aku ngeliat tuh kayak astronot bajunya. Nah, gimana cara penularan virusnya tuh? Nah, aku penasaran tuh, kan sentuhan tuh udah minim, udah benar-benar ketutup nih dari atas sampai ujung kaki lah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa bisa masih ketularan gitu? Nah, jadi ini untuk yang masalah pemakaian APD itu, jadi ini faktanya sebenarnya kalau di Indonesia ya, yang pasien COVID yang dengan ini sukarela datang ke rumah sakit untuk diperiksa, dirawat macam-macam itu sebenarnya jumlahnya jauh lebih kecil dibandingin sama mereka yang tersebar di masyarakat, yang kayak yang di jalan-jalan, yang di rumah-rumah, yang lagi kerja gitu-gitu, itu sebenarnya jumlahnya masih jauh lebih banyak yang tidak di rumah sakit daripada yang di rumah sakit. Nah, terus pertanyaanmu tadi, ini hubungannya apa dengan dokter yang sudah pakai full APD tapi masih tertular? Itu satu, yang pertama, kan kita sempat waktu pas awal pandemi itu gini, ada masa-masa di mana APD yang standar, bahkan kayak masker bedah yang surgical mask yang biasa kalau aku pas SMA itu tak pakai buat motoran ke sekolah kan. Nah, kayak gitu-gitu itu harganya langsung naik, terus jumlahnya menipis, jadi langka kayak gitu itu. Nah, jadi ini banyak para tenaga medis, terutama bukan yang di rumah sakit pusat ya, yang di puskesmas, yang di rumah sakit yang di daerah-daerah itu, mereka itu kekurangan APD, dan yang APD yang ada pun kualitasnya tidak sebagus yang distandarkan oleh WHO. Jadi meskipun tampilannya mereka udah pakai ini face shield, udah muka terlindung, terus udah pakai goggle, udah pakai hazmat yang kayak astronot, itu kan tidak menutup kemungkinan kalau dari luar memang tampilannya kayak bagus, semua terlindungi. Nah, tapi bisa aja dari kualitasnya kurang. Jadi kayak kan virusnya di udara kan banyak, terus dan di lingkungan rumah sakit itu adalah rumah sakit, semua isinya orang-orang sakit. Jadi virus-virusnya berterbangan terus kena ke dokternya kan gini, nggak tahu juga. Kayak ada lubang kecil di tangan, bisa aja seret masuk, bersentuhan sama kulit, sudah deh tes kena gitu. Nah, terus yang kedua itu juga aku pernah dengar curhat dari ini salah satu ini kenalan gue yang di Surabaya sebagai tenaga medis juga. Nah, jadi sebenarnya malah fase yang paling berbahaya itu bukan pas waktu lagi kerjanya, bukan pas lagi si tenaga medisnya pakai APD, tapi justru pas waktu mereka itu shiftnya selesai dan mereka itu mulai ngelepas semuanya satu persatu. Oke, bayangin aja satu shiftnya itu mereka sekitar 8 jam. 8 jam itu pakai baju yang sama sekali nggak ada sirkulasi udaranya kan. Pasti kan panas. Terus makan nggak bisa, minum nggak bisa, kencing nggak bisa. Pas waktu dibuka, kayak udah sumuk banget, udah kan kondisi juga pasti drop kan. Habis shift 8 jam non-stop, pasien banyak kan, pas dibuka selesai, drop. Nah, sayangnya pas waktu lagi dibuka itu kan tidak menutup kemungkinan justru malah pas saat itu pas ada virus yang lewat, tes kena, ya udah gitu. Apalagi dengan kondisi si tenaga medisnya yang capek habis shift-nya seharian gitu kan. Gitu, malah fakta menariknya itu kayak gitu, malah dari bukan pas lagi kerjanya mereka kena, malah pas lagi di luar kerjanya mereka kena. Nah, ini yang mungkin kita semua nggak tahu ya, yang mungkin si Yogi-nya share ke kita.
gimana sih sampai tenaga medis bisa kena gitu. Berarti bukan karena APD-nya salah make atau gimana, cuman yang lebih bahaya itu di saat mereka udah selesai kerja untuk ngebuka APD itu, terus karena emang jadi kurang fit gitu kan, jadinya tertular setelah itu. Ya benar banget. Nah, ini mumpung ku ingat lagi nih. Nah, menurut Ki sendiri nih, Gi, ngelihat upaya dari pemerintah, tenaga medis dari kacamata dari masyarakat dah dulu. Sebagai masyarakat nih Ki, nilai pemerintah yang udah menangani COVID dari bulan Maret awal lah kita lihat announce kasus pertama gitu sampai sekarang. Menurut Ki performa pemerintah nih, kalau bisa dinilai, menurut Ki kayak gimana? Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya keputusannya buat ini menerapkan PSBB daripada lockdown atau mungkin yang herd immunity itu, kalau aku pribadi ini merasa itu sudah tepat karena ini meskipun ini banyak juga yang ragu-ragu dengan keputusan pemerintah, katanya kok nggak bikin keputusan tegas, kok nggak sekalian di lockdown biar kayak di negara-negara lain langsung cepat selesainya gitu. Menurutku itu kan tiap negara itu berbeda, dan yang harus kita lihat di sini adalah Indonesia itu negara kepulauan yang dimana buat berhubungannya itu aja udah susah. Terus yang kedua dari sifat masyarakatnya seperti yang kita lihat yang banyak viral pas yang jalannya ditutup pada marah-marah, disuruh pilih pakai masker atau putar balik marah juga. Egois. Terus iya itu yang masalah utamanya adalah masyarakat kita itu bukannya tidak bisa diedukasi, tapi mereka itu tidak mau diedukasi. Bedanya di situ, kayak udah yang edukasi udah banyak kan dari bukan cuma dari tenaga medis, dari pemerintah iya, dari public figure iya, dari para influencer iya. Nah, tapi masalahnya masyarakat kita itu memang bebalnya itu di sana. Kayak ya aku nggak bilang semuanya, tapi yang dari yang kita lihat, masa bansos yang sesuai namanya bantuan sosial itu ya untuk supaya kamu itu bisa bertahan hidup, bisa makan, malah dipakai jalan-jalan, dipakai beli baju, kayak egoisnya di sana. Sebenarnya pemerintah tuh udah tepat, kayak ngasih bansos tuh sebenarnya udah terarah buat segini-segini orang yang nggak mampu segini-segini, cuman banyak banget oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, kayak dikasihnya dipotong atau dikasihnya cuma yang seharusnya beberapa tapi dikasihnya cuma satu atau gimana gitu kan, jadinya kayak gitu yang ngebuat pemerintah tuh mikir kalau lockdown tuh sebenarnya kasihan gitu buat orang-orang yang emang perlu. Awalnya buat bantu, tapi akhir-akhirnya jadi memfasilitasi penyakit, pakai baju lebaran ke mall. Nah itu dah makanya kayak kalau aku pribadi soalnya ngelihat keputusan pemerintah buat PSBB ini bagus karena dia tuh levelnya di tengah-tengah. Dia nggak se-strict lockdown, tapi dia nggak se-loss gini herd immunity juga. Jadi di tengah-tengah. Yang dimana kita tetap bisa beraktivitas, cuma kita harus ini menerapkan anjuran-anjuran dari pemerintah dan WHO gitu. Ya, bagus sebenarnya, cuma ya namanya penerapan di bawah kan dari atas bagus, turun ke bawah kan hilang gitu. Dan terbukti Indonesia nggak masuk top 10 ya, Gi, ya? Di dunia kasus pandemi ini yang paling banyak. Nah, sama itu juga yang bisa kita lihat salah satu ini efektifnya keputusan dan strategi dari pemerintah itu bisa kita lihat dari data yang ada sekarang. Ya meskipun hari ini nambahnya hampir 1.000 sih, tapi ya belum lah sampai top 10. Udah tepat. kita doain biar cepat. Nah, terakhir nih, closing statement, satu kalimat yang menggambarkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini. Oke, kalau dari aku buat masyarakat termasuk aku sendiri dan kita semua, kita semua di pandemi ini itu bareng-bareng. Kita itu sama-sama, bukan cuma aku, bukan cuma kamu, bukan cuma kalian yang merasakan susah. Ini seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu mengalami
masalah yang sama, kesulitan yang sama. Ya. Nah, jadi yang aku minta dari kalian, dari kita semua adalah seberapapun kita kontranya sama pemerintah, seberapapun kita merasa tidak nyamannya di rumah, seberapapun kita tidak nyaman harus jaga jarak, harus pakai masker mana-mana, harus cuci tangan sering-sering. Tujuannya adalah demi kebaikan yang lebih besar. Yaitu kalau misalnya pandemi ini sudah mulai mereda, kan yang senang juga kita. Kita bisa ketemu teman-teman lagi, kita bisa kerja lagi, kita bisa kuliah lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, kan asik kan? Kayak tahan dikit aja, bentar lagi aja gitu loh. Iya. Setuju. Nah, thank you banget nih, Gi. Yogi, mahasiswa kedokteran UNER, yang udah membagikan sedikit informasinya tentang herd immunity dan khususnya COVID di Indonesia. Itu dia. Mungkin kamu masih ada yang ditanyain? Apa udah cukup menjawab penjelasan dari Yogi tadi? Dikit lagi aku mau tanya. Kalau dari pandangan anak kesehatan nih, terus ngelihat orang-orang rame-rame, terus mereka dengan berpikir yang penting pakai masker. Nah, sebenarnya kayak gimana sih kalau dari kamu tuh yang udah belajar tentang kayak gini-gini tuh ngelihatnya tuh gemes, atau mau ngasih tahu ke mereka tuh kalau sebenarnya pakai masker tuh nggak cukup gitu, atau gimana gitu? Oke, jadi kalau dari sudut pandangku sebagai ini mahasiswa kesehatan ya, kayak jelas kesel karena aku tahu sendiri dan aku lihat sendiri gimana susahnya tenaga medis kita buat mengedukasi, buat menyembuhkan pasien-pasien yang udah kena COVID. Kayak dari mereka itu yang kurang mereka pahami adalah masker bukan dibuat untuk menyelesaikan masalahmu gitu loh. Kayak justru yang utama itu adalah physical distancing, bukan masker. Kalau seandainya kita bisa aman dengan pakai masker, ya dari awal kan kita juga kebiasaan biasanya kalau kita di jalan-jalan atau kita lagi motoran atau kita misalnya lagi di kelas, lagi batuk apa-apa kan juga kita pakai masker kan. Nah, tapi kenapa dengan kita pakai masker itu bisa tetap dengan angka pertambahan positifnya bisa tetap tinggi, yaitu karena masker itu bukan solusi mutlak gitu, yang justru yang lebih baik daripada masker itu adalah physical distancing. Menjaga jarak itu sangat-sangat penting karena seperti yang kita tahu COVID ini dia menularnya selain lewat droplet, lewat omongan, ada juga kemungkinan dia itu bisa menular lewat sentuhan. Itu makanya harus kita jaga jarak, itu jauh lebih penting daripada kita cuma pakai masker doang. Nah, itu dia tadi penjelasan langsung. Semoga yang nonton nih bisa tahu ya gimana caranya menjaga protokol kesehatan biar nggak tertular. Tolong didengarkan tenaga medisnya, guys. Ini salah satu calon tenaga medis kita udah ngomong. Jadi harus didengarkan karena mereka yang tahu, mereka yang belajar. Jadi kalian yang merasa sok pinter, coba didengerin. Ya, makasih Gi udah sharing-sharing sama kita. Semoga Ki cepat lulus, Ki cepat jadi tenaga medis ya. Dan mengabdi untuk Indonesia. Asik. Makasih buat yang udah nonton juga. Tetap di segmen La Fitcast. Video call sambil podcast.